Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Wah. Nah, hari ini adalah episode 3 Saraba Channel. Di samping saya sudah ada perempuan manis dan dia adalah Ketua Gerakan Milenial Indonesia. Nah, itu Gerakan Milenial Indonesia itu apa? Nanti kita tanya dia. Sebelumnya dia harus perkenalkan nama. Saya taunya dia cuma Safina Des apa begitu. Oke, di sebelah saya Safina, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Asik sekali. Standar dulu, standar. Standar. Meningkatkan mood kau. Terus nama sebetulmu apa, Safina? Nama lengkap saya Safina Desriani. Safina Desriani. Oke, keren. GMI, Gerakan Milenial Indonesia. Apa itu? Ini sebenarnya sejarahnya sebagai relawan kemarin kan tahun 2018. Sejarahnya ingin mengalahkan jagoan saya kan, Jokowi. Tapi tidak berhasil. Oke, silakan. Sebenarnya ini kan gerakan dari pusat, dari Jakarta. Oke. Nah, itu kalau saya kan koordinator untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Oh, koordinator. Iya. Jadi, Beda koordinator dengan ketua. sama. Oke. Sama. Terus, iya. Okay, Tapi untuk di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, gerakan GMI sendiri ini kan terbentuk di Jakarta. Nah, saat waktu terbentuk itu 1 Oktober 2018. Oh, baru ya? Iya, baru. Memang terbentuknya karena kepentingan politik ya? Sebenarnya. Oke, jangan. Nah, terus waktu terbentuk, saya inisiatif langsung hubungi pusat. Oh, jadi begitu. Jadi saya hubungi pusat. Kayaknya bagus nih dibuat di provinsi. Oh, iya. Karena kita mau terlibat kayak kapan lagi anak muda dijadikan relawan terus bekerja sama untuk bagaimana kayak kampanye politik gitu. Oke, GMI. Tapi itu saya nunggunya 1 bulan atau 2 bulan gitu. Baru direspon. Karena nanti tunggu seluruh provinsi. Ternyata seluruh provinsi ini respon juga. Oke, tapi kau inisiatornya tidak? Bukan. Oh, saya pikir kau yang duluan. Nah, Terus. habis itu kemudian ada pengumuman bahwa GMI akan dibentuk di seluruh provinsi. Wah, keren. Nah, ada linknya, saya daftar dan saya adalah orang yang pertama mendaftar. Wih, keren. Maksudnya saya beruntung kenapa bisa jadi ketua karena siapa yang cepat tangkap bola dan. Oh, berarti ini tidak melalui proses pemilihan? Tidak, karena kita masih baru kan. Oke. Masih baru. GMI ini berarti GMI Provinsi Sulawesi Tengah. Ada juga kotanya? Tidak? Ada. Oh, ada juga? Ada. Oke, GMI kader-kadernya ini saya lihat keren-keren leh. Iya. Iya kan, saya lihat baru GMI tempat-tempat perempuan-perempuan cantik saya lihat. Iya. Iya, banyak sekali perempuan-perempuan cantik. Nah, terus kenapa sampai kau mau jadi ketua GMI? Padahal kan karena kau juga jengkel Jokowi atau ya kan? Karena GMI ini gerakan politik sekali ya. Awalnya. Oh, awalnya gerakan politik sekali. Nah, jadi kalau cerita sejarahnya memang ada nuansa politiknya kan untuk mendukung 02. Tapi 02. Kemudian setelah hasil pemilu keluar, nah kita ini kemudian diskusi seluruh Indonesia bagaimana provinsi ini kan sudah terbentuk, sudah berkomunikasi seluruh provinsi. Sayang begitu kalau apa sayang? Sayang kalau tidak bubar begitu maksudnya. Sayang kalau bubar. Nah, kemudian Dewan Pembina kami Pak Sandiaga Uno berinisiatif, jangan dong, kayaknya harus dibikin lagi karena kita namanya gerakan milenial. Bikin sesuatu apa yang sesuai dengan platformnya milenial. Oke. Nah, tapi kita menunggu kepastian dari pusat, apakah bisa kita jadi organisasi kepemudaan. Berarti masih sebentar menunggu? Sudah keluar. Oh, berarti sekarang sudah jadi. Sudah jadi organisasi kepemudaan. Tapi masih dengan tagline yang begini tuh. Tidak, kita ada tagline-nya Pemuda Indonesia Menang. Pemuda Indonesia Menang. Kemudian kemarin pendukungnya Pak Jokowi yang 01 kita buat event bersama-sama waktu di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di sini kan bisa kan? Kayaknya bentrok sekali kamu ya. Tidak juga sih. Jadi ketua GMI pusat sama koordinator kayak relawannya Pak Jokowi buat event namanya Young Penting Indonesia di Jakarta. Nah itu
di tagline-nya kalau nggak salah 3 Persatuan Indonesia. Jadi yang ketemu itu Pak Sandiaga Uno sama Pak Erick Thohir. Jadi peresmian relawan ini sudah bersatu begitu. Oke, antara relawan Jokowi dengan Prabowo. Oh iya. Syarat masuk GMI apa syaratnya? Kan kok ketua yang ditunjuk. Apa kau panggil saya tetanggamu, keluargamu, ayo masuk GMI. Atau kau cari, wah ini kayaknya benci Jokowi, ayo masuk GMI. Tidak juga sih. Apa coba? Kalau awal kan kita cuma waktu itu strukturnya ketua, sekretaris sama jubir. Nah sekarang kita karena sudah jadi organisasi kepemudaan ada struktur disesuaikan dengan yang pusat. Ada ketua, sekretaris, ketua bidang, dan saya harus memilih orang-orang yang punya kapasitas itu. Iya. Karena tidak mungkin saya daftar, tapi saya tidak punya kriteria kayak ketua bidang kesehatan. Apa alasannya? Jadi saya panggil teman-teman saya yang tenaga ahli politik, semua tenaga ahli. Kayak dari kalau jubir saya itu tenaga ahli DPR RI Pak. Iya, saya lihat Taufan. Bilang saja stafnya Anwar Hafid kan? Calon gubernur itu kan? Iya. Terus ketua bidang politik itu ada Wim. Oh, Wim. Abdurrahim Nasar Alamri. Iya, itu anggota DPR yang mantap. Sekretarisnya itu tenaga ahlinya Pak siapa yang dari Gerindra ini Loh, kenapa Anda lupa? Anggota sendiri. Abdul Karim Al-Jufri, dia tenaga ahli namanya. Namanya Abeng, dia tenaga ahlinya. Abdul Karim Al-Jufri. Dia anggota DPR provinsi. Iya, tahu. Itu tenaga ahlinya. Maksudnya teman-teman yang saya kasih saya tanya dulu mau tidak bergabung, kita mau ada platform. Kebetulan GMI punya platform yang baru, tidak kayak kemarin. Gitu. Terus kebetulan juga mungkin teman-teman GMI memang satu pilihan di Prabowo waktu itu. Atau di GMI sendiri ada perpecahan juga? Tidak semua dukung Prabowo kemarin? Kalau yang awal dukung Prabowo. Nah, tapi yang sekarang saya bilang siapapun dia milenial, kalau mau masuk, oke, saya terima. Oh, termasuk saya? Bisa juga kalau mau bergabung. Asik. Berarti saya akan menjadi GMI. BDW sudah pelantikan? Nah, sebenarnya sebelum corona harusnya Maret kita rakornas di Jakarta. Rakornas. Itu harusnya kita rakornas, terus pemberian SK. Tapi karena ada corona, jadi kita dipending dulu. Halus sekali suaramu, Safina. Iya. Oke, terus Safina, selain di GMI kok apa aktivitasmu? Maafin saya panggil kau atau ibu ketua? Panggil nama saja. Oh iya, Safina, aktivitas di luar GMI apa? Jadi Risma kayak apa? Ketua Karang Taruna Nunu kayak apa? Sebenarnya kemarin saya banyak sekali aktivitas. Nah, karena corona ini saya kemarin habis resign karena pernah bekerja juga? Saya kerja di NGO, jadi volunteer. Iya, lihat foto profilmu kan? Iya. Bekerja jadi volunteer 5 bulan kalau nggak salah, 5 bulan terus kerja di NGO, fokus untuk mendampingi anak dan wanita di shelter. Terus hampir 1 tahun 5 bulan. Jadi saya kayaknya harus istirahat ini karena saya nonstop kan kerja pagi subuh sampai malam, tengah malam. Jadi apa kerjanya? Jadi volunteer itu apa kerjanya? Angkat beras? Bukan, kita kayak mendampingi psikolognya. Jadi, berarti kalau turun-turun Safina menghibur anak-anak begitu? Bisa menghibur, kita buat event atau terus kita mendata sudah bagaimana emosional ibu-ibu, anak-anak, terus mengajar mereka apa yang mereka butuhkan. Kayak kan saat ini kan kayak masalah yang paling besar itu masalah finansial ekonomi keluarga. Nah, kita dampingi. Jadi tapi saya sambil belajar karena basicku bukan itu kan, maksudnya fokus. Apa dan basicmu? Pembenci Jokowi sejati tidak? Saya kuliah arsitek. Jurusan arsitek, terus kerja 4 tahun jadi engineer fasilitator atau pendamping desa. Pendamping desa, oke. Terus asesor, tiba-tiba pas waktu bencana kan nggak ada yang mau bangun rumah ini kan, semua fokusnya sosial, kesehatan. Iya, kasih beras. Jadi saya mau tidak mau inisiatif, kayaknya saya harus belajar yang lain ini. Karena ilmu saya ini tidak dipakai selama 1 tahun. Kan? Jadi inisiatif kayaknya harus belajar. Nah, saya belajar. Tiada pemasukan berarti? Tiada sama. Tapi saya punya uang tabungan yang saving selama saya kerja. Alhamdulillah. Iya, kalau perempuan paling pintar memanage uangnya. Asik sekali. Terus ketua, sekretaris, bendahara. Sekretaris di GMI siapa? Namanya Makfira. Perempuan juga? Perempuan juga. Bendahara? Bendahara perempuan 2 orang. Loh, kenapa Anda begitu?
Kenapa tidak ada unsur laki-laki di dalamnya? Tidak bisa begitu. Saya bertanya sama teman-teman siapa yang mau ini, siapa yang mau ini. Nah, teman-teman laki-laki fokusnya ke koordinator bidang semuanya, teman-teman. Oke, harusnya kan ada unsur laki-laki, Oma. Kamu semua, kok lupa kah? Oh iya, wakil saya ada, wakil Tidak, kok lupa kah Quran surat An-Nisa ayat 34. Al-rijalu qawwamuna an-nisa. Artinya itu laki-laki adalah pemimpin perempuan. Kalau di rumah tangga. Oh, iya, dia kalah saya. Oh, berarti ayat itu hanya untuk di rumah tangga ya? Menurutku itu rumah tangga. Kalau untuk kesetaraan gender kan kita punya kebebasan dan hak yang sama. Wih, keren. Berarti perempuan itu boleh memimpin. Yang penting dia punya kapasitas ya. Kalau dia punya kapasitas, kemauan dan dia bisa mengatur manage dia dan keluarganya, ya kenapa tidak dia mencoba untuk memimpin sebuah organisasi. Tapi kan perempuan kan biasanya moodnya berubah-berubah. Menurut saya kalau dia jadi ketua GMI misalnya tapi dia lagi berhalangan atau apa istilahnya? Haid lah istilahnya. Apa? Menstruasi. Nah, kalau dia sementara menstruasi terus emosinya labil, terus anggota ini pasti emosi. Tidak, menurut saya perempuan kurang bijak lah kalau lagi menstruasi. Menurut saya. Siapa tahu Safina bisa mengontrol diri. Ada nilai-nilai perdamaian di dalam dirinya Safina. Ya, berdamai dengan diri sendiri misalnya gitu ya. Kalau itu kan dari sudut pandang orang lain kan. Nah, iya. Secara psikolog. Saya belajar nih, soalnya saya 1 tahun pernah bekerja di psikolog Membine. Oh iya, sama Mutmainah Corona. Ibu Mutmainah Corona. Oke. Jadi kita itu memperjuangkan bagaimana kita bisa setara untuk mendapatkan hak mulai pendidikan, pekerjaan kita sama begitu. Ya, bahkan memimpin. Bahkan memimpin. Oke, keren. Terus Safina aktivitas sekarang apa tadi? Nah, sekarang aktivitas saya ini freelance. Jadi ada bikin bisnis sama. Kok so keren sekali, biasanya menganggur begitu. Iya, serius. Oh, saya ya, punya ada bisnis sama keluarga. Apa? Bisnis apa? Kan kebetulan jual beli sabu tidak? Ya mungkin lah. Adalah pokoknya jual. Loh, kok bisa promosikan di sini dong? Tidak, ini apa jualan produk gitu, produk khusus. Produk khusus? Kayak, apa produk? Kan lebih spesifik. Jadi kan kebetulan waktu kerja di NGO itu kan saya belajar bagaimana menumbuhkan produk dari produk lokal. Nah, kemudian saya inisiatif sama kayaknya bagus nih kita buat minyak VCO. Jadi saya buat dan pace nih minyak VCO, terus apa itu ya? Minyak oil. Oil untuk baby, untuk dibikin sendiri? Dibikin sendiri. Jadi homemade begitu. Oke, keren. Tapi sudah lulus Balai POM kah itu? Nah, ini kan waktu corona. Kita coba tanya ini. Iya sih. Ini kendalanya kemarin kita melapor karena tapi corona kan. Jadi bukan direspon. Iya. Maksudnya tidak dibuka kan untuk pendaftaran PIRT-nya. Kan harus ada daftar PIRT produk. Tapi kalau untuk skala penjualan kalau dia kan pernah saya belajar tuh. Jadi kalau kayaknya kok sering belajar. Bagaimana kok coba belajar mencintaiku? Jadi jualan itu lokal saja dulu, tidak bisa kita jualan ke kota karena itu berbahaya Dan. Jadi tetangga-tetangga kayak kita jualan makanan di warung. Jadi iya. jadi Kan produknya makan di warung juga tidak ada Balai POM-nya. Tidak ada jadi kayak homemade tapi kita cuma bisa jual di lokal, tidak bisa kita kayak bawa ke Surabaya atau itu karena itu ada ininya. Belum ada izin kesehatannya itu ya. Oke. Berarti teman-teman GMI semua punya kapasitas untuk menjadi anggota GMI begitu ya? Tidak sembarang rekrut begitu. Iya, tidak. Saya maksudnya melihat track recordnya karena ini awal kan. Kalau saya cuma cari pengalamannya sekian itu kayaknya susah. Jadi saya cari teman-teman yang sudah punya track record sendiri-sendiri. Yang sudah punya kapasitas tentang politik, kesehatan, lingkungan, nah itu. Kegiatan GMI yang paling terakhir dilakukan apa? Kemarin kita kolaborasi. Bersedih bersama pasti kan karena menang Jokowi itu. Kemarin kita ada kan harus pertemuan live apa sih namanya webinar kan? Kan itu rutin. Nah, kemarin kita itu saja kamu kerja diskusi terus. Itu. Kamu aksi kah? Webinar sama Pak Sandi. Terus kemarin saya inisiatif kolaborasi sama Baku Bantu. Mungkin pernah dengar Baku Bantu. Iya, tahu. Jadi GMI, anakunta.com dan beberapa komunitas lainnya itu kita inisiatif untuk membantu
orang-orang yang rentan kena musibah corona. Jadi kayak orang-orang yang pemulung, pedagang-pedagang itu. Dibantu dengan cara? Kita ada banyak kayak membagikan masker, memberikan sembako, terus banyak banyak sumbangan dari orang-orang sampai beras itu ada 3 ton. 3 ton? Iya 3 ton dikumpul, dan kita sampai ternyata apresiasi masyarakat ini membantu orang lain itu besar, dan sampai organisasi komunitas itu datang ke kita hampir 15. Tapi siapa inisiatornya itu? GMI dengan atau GMI cuma diajak? Saya pertama inisiator. Oh keren, tepuk tangan. Tapi itu kan bukan cuma kerja saya sendiri. Iya. Nah, jadi saya bilang kayaknya tidak tepat kalau cuma saya, harusnya teman-teman seluruh milenial digabung gitu. Nah, karena supaya niat yang sama kan, niat yang sama. Nah, harusnya kalau niat yang sama, entah dia organisasi apa, kalau tujuannya baik, bekerja sama. Jangan hanya menampilkan bendera sendiri. Wih, keren itu. Keren sekali tuh GMI. Saya mau jadi apa saya kalau di GMI? Saya cocoknya jadi apa kalau di GMI? Sudah terpilih semua. Oh, tidak ada tempat untuk saya. Ya Allah. Oke. Terus kegiatan GMI selanjutnya dalam waktu dekat ini. Nah, ini apa? Kalau sudah ceritanya mau Rakornas kan kita bisa Rakornas secara Rakornas kan kemarin ditunda. Terus mau harus Rakornas di pusat. Nah, ini kita lagi menunggu, tapi saya sambil menunggu ini saya harus bentuk seluruh struktur yang per kabupaten dan kota. Oh, kota sudah semua terbentuk? Kota sudah, tinggal saya harus di Rakornas nanti saya harus store semua nama-nama. Oke. Kalau kabupaten yang agak sulit ini kan yang menjangkau Morowali sama Banggai. Ya, karena lagi zona-zona bahaya. Jadi ya baru ada sekitar 1 kota Palu sama 8 kabupaten. 8 kabupaten sudah fix. Sudah fix. Keren. Itu kan sebenarnya agendanya pusat, maksudnya kalau Rakornas. Iya. Kalau dalam waktu dekat inilah GMI Sulteng. Nah, apa? Sebagai Jangan tiada. Maaf Ibu Ketua, main-main saya. Juga sih, maksudnya ini karena sebenarnya banyak sih saya mau buat dengan teman-teman, kayak kita mau ini sebenarnya rahasia sih tapi bocor. Oh, masa kayak ini rahasia? Saya milenial juga loh. Eventnya itu nanti kita maunya buat job fair untuk anak-anak muda sama bazar kayak edukasi begitu, tapi lantaran kita eventnya ini misalnya event milenialnya tidak bisa kumpul orang banyak. Iya, itu jadi persoalan juga. Tapi saya mau lihat nih teman-teman yang milenial ini banyak mengeluh kayak tidak dapat pekerjaan, PHK. Jadi kayaknya kita perlu inisiatif bagaimana mendukung teman-teman UKM gini. Nah, itu ceritanya. Tapi masih koordinasi karena saya nggak bisa gerak sendiri kan, per provinsi harus koordinasi kota dan kabupaten. Bagaimana keadaan teman-teman kalau memang kita buat pelatihan atau apa begitu. Oke, pelatihan. Itu masih rencana ini karena melihat kayak sambil menunggu kalau sudah situasi aman bisa kita buat. Lagian juga uang belum ada. Iya, susah karena sponsor kan tidak akan buat event berkumpul massa banyak. Oke. Berarti GMI kalau bikin kegiatan store proposal juga. Harus kayak mau tidak mau mau tidak mau. Oke. Terus GMI Sulteng. Nah, di Sulteng ini kan nanti pilkada dong. Nah, apakah GMI juga akan masuk lagi di dalam? Maksudnya untuk mendukung salah satu calon atau memilih untuk tahu saja gitu ya? Nah, kemarin kan teman-teman ini ada yang dari berbagai partai, dari PKS. Iya kan, banyak warna di GMI. Ada dari banyak. Jadi kemarin dengar teman-teman. Warna kuning lebih. Ada yang warna kuning, ada warna biru, warna merah. Jadi, nah saya bukan orang partai. Saya orang Arab. Bukan. Maksudnya saya fokus ke keilmuan saya tidak terlibat dalam politik atau maksudnya jadi kader politik begitu. Oh, tidak berminat. Saya juga tidak berminat tapi saya tertarik untuk belajar politik. Nah, tapi kemudian kemarin saya tanya teman-teman semuanya. Memang saya lihat kalau nanti baca caleg Rafina Dapil Tatana. Kalau banyak yang pilih saya, kenapa tidak? Oke. Jadi tanya teman-teman gimana nih? Saya tidak bisa ambil satu suara karena teman-teman banyak pilihannya. Betul. Di kabupaten juga pilihannya lain kan. Karena kalau sampai GMI menurut saya nih, sekali lagi menurut saya nih begitu. Karena kalau sampai GMI di Sulteng berpihak pada satu calon, itu akan mengakibatkan GMI itu kayak retak, bisa pecah GMI. Ya itu sudah saya bayangkan, kayaknya nggak tepat dulu kita ambil suara. Jadi kecuali presiden. Ya. Jadi saya dan teman-teman putuskan
kita tidak terlibat, tapi kita fokus ke platformnya kita. Tapi kalau ada teman-teman GMI yang mau terlibat di dalamnya, bawa individu tidak apa-apa. Bawa individu, kita tidak bawa nama GMI mendukung ini tidak. Ya. Kita kan netral. GMI niatnya untuk Prabowo saja. Tenang Ibu Ketua. GMI mungkin Prabowo akan bisa berjaya karena Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan. Saya belum kasih tahu platformnya kita. Platformnya GMI. Platformnya GMI itu ada 5. Jadi politik kebijakan, terus pendidikan, ekonomi kreatif, terus kesehatan sama lingkungan. Jadi kita tidak terlibat jadi pendukung ini tidak lagi. Fokus ke 5 platform. Anak muda. Tapi orang-orang yang di GMI sendiri dia berarti berprofesi macam-macam ya. Ada dokter juga. Terus politisi juga ada. Ada politisi. Polisi tidak ada polisi. Tidak ada kayaknya. Polisi tidak ada. Tidak ada. Berarti kayaknya polisi tidak boleh ini ya. Tahu lah. Loh, Anda jangan sembarang. Ini nanti berarti pengusaha-pengusaha banyak juga di situ. Pengusaha. Iya kayaknya ada. Ya hanya gamers. Kenapa tidak rangkul gamers itu? Gamers kan milenial juga. Saya fokus ke platformnya. Kenapa tidak ada game e-sport begitu? Kan anak muda juga suka suka game. Kalau gitu. sport itu kayak cabangnya dari pendidikan dan atau edukasi kan. Nanti kita bawa ke situ lagi ke ketua koordinator bidangnya yang apa sih yang lagi hits di Palu ini, gamers, sepeda atau apa gitu. Gitu. Teman-teman yang punya bidang-bidangnya masing-masing, ayo silakan. Saya berikan kesempatan teman-teman untuk berpikir apa yang bisa kita buat di Kota Palu, di Sulawesi Tengah. Karena bukan cuma saya mau memikirkan ini, tapi semua tanggung jawabnya teman-teman. Nah, gerakan ini akan hidup kalau teman-teman semua bergerak sama-sama. Cocok memang jadi Ibu Ketua karena dia bijak. Luar biasa. Silakan diminum Ibu Ketua. Ya Allah. Sambil saya berpikir pertanyaan apa lagi? Habis pertanyaan? Enggak sih, banyak sih pertanyaan. Saya sebenarnya penasaran kenapa kemudian kok sibuk-sibuk menjadi ketua GMI. Kan banyak yang bisa dilakukan. GMI kan tidak berpenghasilan gitu. Tidak. Kenapa kau mau begitu ya? Kan cuma bikin capek menurut saya. Kan perempuan seperti siapa namanya sudah lupa saya. Safina. Harusnya tuh lebih memilih lebih saya nongkrong dengan teman-temanku harusnya daripada saya harus mengurus organisasi, urus banyak orang intelektual. Kalau kita bicara ini masih dia bantah, itu kan bikin saya kepala. Nah, kenapa ya? Mungkin passion mungkin ya. Berarti dari sekolah memang sudah ini. Kuliah saya aktif di organisasi apa namanya? Apapun. Mapala barangkali itu juga. Tidak. Karena mau apa larang. Kayak himpunan, badan eksekutif mahasiswa, forum nasional, saya ikut. Forum nasional. Berarti bisa dikatakan Safini ini adalah orang cerdas dan memang mau belajar begitu. Dan seru dan kayak ketemu teman, saya tidak kayak di forum itu pasti dapat informasi baru. Kita tidak harus membaca, tapi dengar orang, kayaknya ini bagus gitu. Jadi pembelajaran itu tidak harus dari bacaan ya. Ketemu dengan orang bisa jadi pelajaran juga, menambah ilmu. Yang menjadi semangatku ini kayak teman-teman. Saya melihat daftar pendidikan di Kota Palu sama Sulawesi Tengah. Masih banyak teman-teman kita yang milenial yang pendidikannya masih di bawah gitu. Di bawah mana? Di bawah. Maksudnya mereka tidak mendapatkan hak mereka cuma bisa lulus sampai SD, SMP, SMA. Nah, itu kok kepedulian tinggi sekali berarti terhadap pendidikannya. Maksudnya itu bagaimana kita membantu untuk pemenuhan hak-hak teman-teman. Kalau memang teman-teman tidak sekolah, minimal kita bantu teman-teman, kita kumpul beli diskusi. Jasa bodong tidak, kita diskusi. Minimal ada pendidikan non formal, kayak kita bikin event, ayo kita data teman-teman. Nah, makanya GMI ini ada di setiap kota dan kabupaten. Maksudnya melihat potensi itu, teman-teman punya kesempatan mau bergerak, yang penting mau mau. Karena kita mau lihat, ini Kota Palu ini pendidikannya di bawah, terus rata-rata sesuai data statistik dan lulusannya. Lulusannya data statistik. Oke. Maksudnya lebih banyak yang lulus SD ketimbang yang lulus sarjana begitu. Terus S2, S3. Nah, bagaimana cara membangun daerah? Tapi dengan umur produktif itu? Iya, dengan umur produktif. Bagaimana cara membangun daerah sedangkan milenialsnya tidak punya pendidikan yang cukup? Iya, betul.
itu tanggung jawab pemerintah juga, memang harus tanggung jawab pemerintah, tapi Iya. kita sebagai teman Marah pemerintah yang mana? sebagai teman kayak saya tetangga aku lihat teman-teman yang lain, kenapa tidak kita ketemu diskusi aja, cuma share itu sebagai pendidikan, cerita lah istilahnya. kayak saya kayak gini kan ketemu sharing lagi, dapat informasi lagi. Tidak ada informasi kau dapat di Sarawak Kan Channel. ini bisa di share ke Oh iya YouTube, betul, kan? betul. Keren sih. Tapi berarti kok orangnya yang mau sekali repot Iya, sekali lagi. Tapi kok siksa tidak jadi ibu ketua itu? Karena kan ketua ini sedikit lapor ibu ketua. Kira juga sih, saya gimana ya, kayak untuk saat ini kan masih awal, kan Oke. belum terlalu banyak. Belum dapat sumpuraranya kok di situ. belum bergerak sama sekali deh. Oh iya, Belum memang bergerak. tiada gerakannya game sih. Makanya Prabowo kalah di sini. Bukan itu. Oke. Maksudnya bagaimana mau bergerak sedang kita masih COVID. Nah, sedangkan event-event kita itu yang harus mengumpulkan orang. Iya, kenapa tidak mencari kegiatan-kegiatan yang virtual gitu ya, selain webinar, selain Zoom dan lain-lain. Kita Kan bisa. buat Kayak misalnya kita bisa bikin semacam lomba nyanyi virtual. Bisa semua. Nah, kemarin saya buat juga dengan teman-teman GMI itu kayak live Instagram untuk channelnya kita. Oh, itu keren itu. Streaming. Live Tapi Instagram. banyak nih teman-teman tidak dapat kuota di kabupaten. Tidak dapat kuota apa ini? Tidak punya sarana internet. Ya? Waduh. Fakir kuota. Bukan fakir kuota, memang tidak punya. Oh, tidak ada internet. Tidak internet. Waduh. Jadi bagaimana caranya? Sedangkan kita mau mendekatkan pendidikan informal itu ke Dorang-dorang. Oke. Kalau cuma di Kota Palu, teman-teman bisa dapat apapun, mau kuota atau cuma numpang di warung sini dapat kuota Iya, gitu. numpang di sebelah juga ada wifi. Tapi teman-teman yang di daerah-daerah ini susah sekali. Oke. Sebenarnya seberapa penting itu live Instagram, diskusi dan lain-lain? Seberapa juga yang nonton? Maafin ya. Berapa juga yang nonton? Sebenarnya bukan seberapa banyak penting. Yang penting kita bisa memulai sesuatu konten yang positif karena Keren. kebanyakan konten di Instagram semuanya banyak yang Semuanya begitu ya. Kalau istilahnya majelis maksudku kita kebanyakan apa juga konten ini. Gosip lagi. Nah, kau tidak buat konten positif. Bagaimana caranya? Karena itu yang mayoritas ya. Nah. Jadi orang nontonnya itu. Ya, cuma mengeluh tapi tidak bikin solusi. Oh. Jadi mau kalau mau buat ya silakan bikin konten. Nah, sekarang lagi happening kan bikin konten, mau bikin YouTube, mau vlogger. Jadi mau itu kesempatan teman-teman buat sesuatu ya, buat konten positif. Iya sih. Saya kalau tiada corona mungkin tiada kontenku. Iya mungkin aja. Iya, Terpacu mungkin. gara-gara corona. Iya, itulah. Terus Safina, kau mau tanya saya tidak? Saya harus tanya apa? Enggak. Tidak perlu sih, tidak perlu. Terus Apalagi? apa lagi bagus kita bahas? Kenapa kau buka HP? Pacarmu sobat ya? Tidak juga sih. Nah, terus Safina, harapanmu untuk GMI itu apa? Apa yang harapan kau tanam GMI ini setidaknya bisa menciptakan apa di Kota Palu, di Sulawesi Tengah? Terus harapanmu terhadap kader-kader GMI apa? Nah, untuk ini kan kita masih perdana. Jadi saya harapan sama teman-teman semua, ini masih awal sekali kita membangun. Jadi usahakan ini jadi wadahnya kita semua, jadi rumahnya kita semua, buat apapun ide kreatif, gagasan yang sesuai platformnya kita. Oke. Jadi milenial yang membangun daerah dan jangan jadi beban, tapi usahakan kita bisa buat sesuatu bermanfaat untuk orang lain. Iya, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat dari orang lain. Jadi ini kesempatan teman-teman, kalau teman-teman semua milenial mau tanya, ayo silakan kita bergabung, bisa hubungi kita. Tanya-tanya tentang Loh, katanya tadi saya mau bergabung, gue bilang sudah full. Maksudnya tanya-tanya informasi sesuai platform gitu. Jadi mau tanya politik, ada teman-teman yang tahu politik seperti apa di daerah ya, fokus ke daerah, yang tahu kesehatan keadaan sekarang bagaimana, terus yang tahu lingkungan seperti apa. Kalaupun juga kita tidak tahu, tapi kita kan bisa kolaborasi dengan komunitas. Nah, kita kan organisasi kepemudaan, ada KNPI, ada KNPI yang 2 itu. Saya tidak tahu. Maksudnya kita belajar dari organisasi kepemudaan yang senior dan kayak Pemuda Pancasila, KNPI, apalagi ya? Apalagi? Ansor, ya maksudnya kita harus banyak belajar karena kita masih baru sekali. Jadi kita butuh support teman-teman komunitas, organisasi kepemudaan yang lain, dan teman-teman kalau mau bergabung, mau membangun daerah, ayo kita sama-sama. Keren, luar biasa GMI. Terus bagaimana kau lihat orang-orang di Palu yang tidak ada berorganisasi,
tapi kerjanya habis di warung kopi, nongkrong tidak jelas. Bagaimana itu? Apalagi kalau cewek-cewek ya. Saya melihat cewek-cewek seperti Safina ini langka menurut saya. Karena cewek-cewek yang seperti Safina itu sudah susah didapat. Ada saya dapat cewek yang kerjanya cuma nongkrong di warung kopi, di kafe-kafe, story, wah, main Uno dan lain-lain. Sangat tidak berfaedah. Bagaimana menurut Anda? Sebenarnya Apa kau jengkel juga? Kalau kau jengkel, marah dorang ibu ketua. Marah. sebenarnya ada dua sih alasannya. Oke. Mereka tahu atau tidak tahu. Nah, kalau Dengan mereka tidak keadaan tahu, mereka. tugasnya ibu ketua dong harusnya. Itu tugasnya saya dan pemerintah. Bagaimana membuat mereka semangat. Harusnya ayo ada yang bisa kita bikin, buat sesuatu untuk daerah. Nah, kalau teman-teman cuma bisa nongkrong ya gitu, cuma itu saja yang bisa dibikin. Ya, tapi jengkel tidak? Tidak sih, itu terserah teman-teman. Nanti yang kedepannya kan yang teman-teman sendiri yang rasa kan. Oke. Kedepannya Karena ada juga, ayo masuk game. Ada uangnya tidak? Kan biasanya begitu. ya banyak, hampir di game, ada uangnya tidak? Biasanya begitu. Bagaimana? Kau ini uang turun. Awal juga begitu sih. Jadi saya bilang kalau teman-teman mau uang, saya tidak bisa kasih uang. Tapi bijak. karena kita bukan kita bukan non profit Iya, kita bukan perusahaan. Kita bukan perusahaan, kita non profit. Kita cuma modal sosial, modal mau bergerak. Kalau teman-teman mau, ayo kita sama-sama, kita bisa cari sponsor produk apa, bantu kita untuk bikin apa. Nah, tapi kalau teman-teman harap gaji, kita tidak. Nah, itu orientasinya harus diperbaiki ya. Karena sedikit-sedikit orang apa begitu sekarang anak-anak muda. Saya mau tanya sih, karena sedikit-sedikit ditanya, ayo kita ada uangnya tidak. Bahkan kalau mau jadi tim sukses, dia tim sukses kau ada uangnya tidak. Kan begitu kan? Tergantung cara dia berpikir. Kalau memang dia butuh finansial, ya kenapa tidak? Itu ada dorongan kan? Maksudnya semua berawal dari perut. Maksudnya dia ada butuh makan, dia harus kerja. Mau tidak mau, keahliannya cuma bisa itu, ya dia harus tanya bayarnya berapa kan. Nah, tapi itu hal yang bisa diwajari. Diwajar, karena apalagi keadaan sekarang, apapun harus. Semua caleg atau calon-calon kepala daerah sini sembako sini. Bodoh amat kamu itu tidak dicoblos. Nah, itu gimana itu? Bagaimana menurut? Itu terserah. 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 Tapi itu pun Safina tidak mempermasalahkan. Tidak. Misalnya saya ini, saya dapat sembako dari calon wali kota ini, calon gubernur ini, tapi saya terpilih. Bagaimana Safina memandangnya? Apakah saya terpandang seperti orang munafik ini? Atau bagaimana? Kalau ada perjanjian setelah saya kasih kau harus memilih, ya mungkin. Tapi kalau saya cuma memberi seikhlasnya, ya tidak apa-apa. Ya, tapi kan biasanya tahu diri juga kan, sudah dikasih gitu. Kalau saya melihat pemimpin itu lebih membantu, bukan untuk mendapatkan suara dari hasil kebaikannya, Dan. Tepuk tangan. Menurut saya, karena kalau mau jadi pemimpin ya kasih saja apa yang kau punya. Ya, tanpa mengharapkan imbalan. Karena kalau kau jadi pemimpin figur yang bagus, orang pasti suka. Mau apapun itu, kalau memang orang sudah sakit pasti suka. Oke. Tapi tidak ada salahnya kan, misalnya calon gubernur atau calon wali kota kasih sesuatu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa kan? Itu kan ada nilai positifnya, meskipun dia ada niat mau dipilih. Itu cara politik dan cara apa sih namanya? Saya juga belum tahu. Itu saya juga tidak tahu, apalagi saya. Sedangkan ketua KMI tidak tahu, apalagi saya. Itu seperti apa? Kayak apa ya namanya? Kayak apa? Karena banyak orang kaget. Teknik politik untuk mendapatkan suara. Dan hal yang wajar. Oke, keren sekali. Apa ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Tadi kan marwahnya milenial. Tadi lebih fokus ke poinnya. Nah, ini kan namanya milenial. Kenapa enggak fokus milenialnya? Tadi kan poinnya pendidikan ini. Iya. Apa saja milenial gitu. Kenapa tidak fokus? Kenapa hanya fokus ke poin-poin itu? Apakah poin itu lebih enak dimasuki politiknya? Waduh. Wow. Maksudnya gimana? Enggak, maksudnya poin-poin itu adalah poin-poin milenial sebenarnya. Jadi dia bergerak di pendidikan, itu pendidikan milenial, begitu kan? Iya. Begitu. Apa semua tadi poin-poinnya? Jadi itu kayak kebutuhan milenial dari pendidikan, kebijakan. Pertama kebijakan. Kebijakan itu kebutuhan. Iya, kebutuhan. Bisa dikasih lihat contoh kasusnya?
kayak Iya. ini kayak contoh ya. Iya. Jadi kayak kita semua memberi dorongan untuk pemerintah bisa mendukung kita membuat kayak prakerja itu kan bagus tuh. Itu kayak kebijakan yang yang menguntungkan milenial. Oke. Jadi kayak begitu. Nah, apalagi daerah kita bersuara ke DPR, bikin apa untuk teman-teman milenial, kayak dibuka pelapangan pekerjaan, atau dikasih beasiswa teman-teman 1.000 beasiswa untuk teman-teman sekota Palu per tahunnya. Kenapa pakai tidak? APBD? Iya, kenapa tidak? Kan kita punya betul. hak, itu politik kebijakan. Jadi ada kebijakan yang menguntungkan kita. Itu satu. Terus pendidikan, terus ekonomi kreatif, terus kesehatan sama lingkungan. Kesehatan penting juga ya. Ya apalagi Karena anak muda sekarang sakit-sakit. Iya kan? Tahu juga. Bagus ini Ibu Ketua ini susah dipancing. Dia main aman. Kalau dia bilang, iyo sakit-sakit, dia akan diserang oleh milenial. Karena saya sudah nonton aku. Saya sudah nonton, dia iya saja. Oke, Ibu Ketua. Terus saya mau tanya ini, alasannya Ibu Ketua sampai mau ke Saraba Channel. Ini kan sebenarnya tidak formal sama sekali. Kita lesehan, baca cerita-cerita biasa. Saya tidak tahu apakah video ini juga akan mendapatkan banyak viewers. Terus apakah orang bisa dapat pelajaran dari video ini atau tidak, saya tidak tahu. Tapi Ibu Ketua sebagai seorang Ketua GMI Sulteng ini loh, bukan kelurahan apa gitu, tidak, Sulteng. Tapi mau menurunkan kelasnya untuk datang ke Saraba Channel. Kira-kira kenapa gitu? Sama sih kayak posisi sekarang GMI ini masih baru. Kita butuh teman-teman. Nah, saya butuh kenal teman-teman yang lain. Perlu kenal sama teman-teman yang kreatif kayak Arif ya. Waduh. Jadi mantap. Jadi butuh teman-teman banyak supaya saya dapat masukan, dapat gambaran, dapat. Oh, memang kau suka dimasukkan? Maksudnya kau suka terima masukan begitu? Maaf. Kau suka terima masukan begitu? Iya, Robi Soli. Iya, maksudnya kan semua orang butuh masukan gitu. Termaksud kau kan? Jadi dengan hadir di sini itu sama saja saya mendukung teman-teman yang mau memulai konten positif. Iya, keren. Terus tepuk tangan, jangan kau cuma tepuk tangan. Ini terus penontonnya dibayar ini. dibayar pakai Saraba. Nah, terus kira-kira apa harapannya Ketua GMI untuk channel-channel seperti ini begitu ya? Ya teman-teman kalau mau buat konten ya silahkan. Sekarang lagi demam-demamnya buat konten vlog YouTube, podcast. Mau live Instagram, buat sebanyak mungkin. Nah supaya teman-teman biar tidak yang nonton. Jangan. Biar teman-teman ada mengisi waktu dengan hal positif, bisa saja kayak ketemu siapa lagi orang lihat ternyata konten ini menarik. Nah itu sekalian juga bisa personal branding teman-teman kan. Wih, keren. Network. Terus kok kritik sedikit Saraba Channel ini. Siapa tahu ada, kan tidak mungkin seorang Ketua GMI tidak biasa mengkritik. Biasanya kan Ketua kritik GMI apa tidak siapa tahu ada kritikan yang membangun untuk channel Saraba ini. Apa Sarabanya dingin, apa terlalu panas. Mungkin ada program kayak khusus yang fun untuk ada berita-berita yang serius gitu. Oh iya, nanti supaya jadi tidak tercampur kan. Tidak main-main terus ya. Ada yang personal branding tidak bisa dibawa fun, ada. Kayaknya itu butuh host satu lagi. Dan itu orangnya ada di sebelah saya sekarang. Saya. Siapa tahu bisa undang pejabat kan? Iya. Makanya saya sebenarnya tidak niat mengundang Anda sebenarnya. Oh, terima kasih. Apa main-main. Saya sebenarnya membutuhkan link Anda karena pasti Ketua GMI pasti punya banyak teman milenial yang cantik-cantik tapi berisi begitu ya. Makanya habis ini saya akan tukaran nomor-nomor WA anggota-anggota GMI yang cantik-cantik. Siapa tahu ada yang bisa diundang lagi. Pasti GMI punya kader-kader hebat. Apa kau perlu rekomendasikan, nanti direkomendasikan ke saya siapa anggota-anggota GMI yang bisa diundang gitu. Sesuai kontennya, kalau memang mereka bersedia ya oke. Iya, gitu. Karena kayaknya banyak yang tidak bersedia ya datang. Karena subscribernya masih berapa. Oke. Itu tadi pembicaraan atau sharing, bicara, bercerita, apalah. Pokoknya itu tadi
bersama Safina Desriani. Safina Desriani, Ketua GMI Sulteng. Nah, terima kasih sudah ada di Saraba Channel. Nanti ketemu lagi di episode yang akan datang. Nanti saya undang pejabat dan melalui linknya Safina. Boleh? Boleh. Oke, sampai ketemu di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Asik sekali.